Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin memberikan penjelasan materi 4, yaitu tentang sistem produksi dalam Islam. Sistem produksi dalam Islam. Pada intinya, kegiatan produksi menurut ajaran Islam harus memperhatikan aspek keadilan, sosial, zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Juga harus memperhatikan pengelolaan sumber daya alam secara optimal, tidak boros, tidak berlebihan, serta tidak merusak lingkungan. Serta juga harus memperhatikan distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen, dan karyawan. Produksi menurut Islam tidak bisa lepas dari faktor sebagai alat produksi, yaitu berupa faktor alam, faktor tanah, faktor tenaga kerja, faktor modal, kapital, manajemen, teknologi, dan bahan baku. Nah, ini konsep Islam seperti yang pernah saya katakan bahwa bicara ekonomi Islam tidak bisa lepas dari ajaran agama Islam. Kalau bicara ajaran agama Islam, ya tidak bisa lepas dari Al-Quran dan hadis. Misalnya ini, dalam Islam ada ajaran akidah, ya. Jadi kita berkegiatan ekonomi juga bisa tidak lepas dari akidah, ya. Akidah ada yang disebut dengan akidah ilahiyah. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu adalah Allah, itu adalah Tuhan kita yang wajib disembah. Yang kedua, Allah itu juga bersifat Robbaniyah. Allah itu adalah pencipta alam semesta yang bertanggung jawab, memelihara, melindungi, dan seterusnya terhadap semua ciptaannya, ya. Allah Rabbul Alamin. Allah itu Tuhan semesta alam. Jadi Allah juga sudah, karena yang menciptakan, Dia juga yang memelihara, melindungi, dan sebagainya. Dalam ajaran Islam bahwa kita sebagai manusia, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 30, bahwa manusia adalah sebagai khalifah Allah yang bertugas untuk mengabdi kepada Allah, menebar kebaikan, dan menebar rahmat. Kemudian secara syariat juga kita punya kewajiban sebagai khalifah di atas bumi. Kita berkewajiban menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Ini juga semua hal-hal ini harus tercermin dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam kegiatan produksi. Ini selanjutnya tujuan produksi dalam perspektif fikih ekonomi menurut Khalifah Umar bin Khattab, ya. Mulai satu, merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin, dan seterusnya, sampai yang ketujuh, taqarrub kepada Allah. Ini tolong dipelajari sendiri, ya, karena waktunya sangat terbatas. Ini yang pengen saya jelaskan, bahwa prinsip produksi dalam ekonomi Islam yang berkaitan dengan maqasid asyariyah dengan sesuai dengan syariat Islam, yaitu bahwa satu kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan maqasid asyariyah, seperti tadi menjaga jiwa, menjaga agama, dan seterusnya, ya. Yang kedua, prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan, yaitu masyarakat. Dalam hal ini minimal kebutuhan pokok masyarakat, ya. Kebutuhan pokok masyarakat. Yang ketiga, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan sosial, zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Jadi kita
hasil produksi kita jangan lupa itu juga harus dizakati, harus sedekah dan sebagainya. Karena apa, dalam konsepsi Islam bahwa apa yang kita miliki itu adalah sebagian adalah milik orang lain yang harus dikeluarkan berupa zakat, sedekah dan lain-lain. Yang keempat, mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, tidak berlebihan, serta tidak merusak lingkungan. Prinsip yang kelima, distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola. Antara ini ya, dan buruh, manajemen dan buruh, pengusaha dan buruh juga harus adil ya. Kalau tidak adil, maka akan terjadi ketimpangan seperti yang terjadi dalam sistem ekonomi yang lain. Kemudian faktor produksi. Faktor produksi itu ada, paling tidak ada 3 ini: faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal. Faktor alam adalah faktor dasar dalam produksi. Alam yang dimaksud di sini adalah bumi dengan segala isinya, baik yang ada di atas permukaan bumi maupun yang terkandung di dalam bumi itu sendiri. Kemudian yang kedua, faktor tenaga kerja. Yang dimaksud dengan tenaga kerja juga merupakan aset. Tenaga kerja juga merupakan aset bagi keberhasilan suatu perusahaan. Karena kesuksesan suatu produksi terletak pada kinerja sumber daya manusia yang ada di dalamnya. 3, faktor modal kapital. Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu kegiatan produksi. Oleh karenanya, tanpa modal, produksi tidak akan menghasilkan barang atau jasa. Jadi, itu beberapa penjelasan singkat saya tentang sistem produksi dalam Islam. Sekali lagi saya ingatkan bahwa menurut Islam tadi itu ya, bahwa proses produksi tidak lepas dari ajaran Islam, tidak lepas dari tugas kita sebagai khalifah, wakil Tuhan di atas bumi, yang bertugas mengabdi kepada Allah, menebar kebaikan, dan menebar kasih sayang. Itu semua harus include dalam setiap kegiatan produksi menurut ajaran Islam. Kalau itu semua nilai-nilai tadi masuk dalam setiap kegiatan kita, dalam aktivitas kita, dalam berkegiatan sosial ekonomi, maka insya Allah tujuan menurut Islam, yaitu kebahagiaan lahir dan batin, kebahagiaan dunia akhirat akan tercapai. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan sedikit. Mudah-mudahan ini bisa cukup, dan saya harapkan saudara-saudara harus lebih banyak belajar lagi ya. Belajar sendiri, belajar mandiri supaya Anda betul-betul memahami tentang ilmu ekonomi Islam ini. Jadi jangan hanya tergantung pada dosen, karena kesempatan dosen memberikan penjelasan sangat terbatas. Sehingga ini sekali lagi saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.